warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jawab salam. Ini satu kali lagi ya. Masih semangat? Masih. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tahu? Daun salam, daun laja. Sekali lagi yang kompak. Daun salam, daun laja. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Jadi jawab salamnya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kakak hormati, mau kakak apa teteh panggilnya? Kakak apa teteh? Sebelah sini kakak, yang sebelah sini teteh. Coba yang lebih kompak teteh apa kakak ya? Yang kakak hormati, pimpinan pondok pesantren apa? Hafiz Quran, Matkul Quran ya. Yang saya hormati, yang kakak hormati, pimpinan serta istri pondok pesantren Matkul Quran, yang mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan, panjang umur, diberkatkan rezekinya. Amin amin ya Allah ya Robbal alamin. Juga yang kakak hormati para asatidzah yang mengajar di pondok pesantren Matkul Quran. Semoga selalu diberikan kesemangatan dalam mengajar adik-adik. Dan juga tak lupa pula adik-adik yang berada di depan kita ini yang selalu semangat dalam menghafal Al-Qur'an. Udah kenal belum siapa nih kakak yang di depan? Ya, nanti kita perkenalan ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul pada sore ini. Ya. Dan tak lupa pula salawat beserta salam, marilah kita panjatkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Dan tak lupa pula salawat beserta salam, marilah kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad yang mana telah membawa kita menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
katanya kakak Abel. Yang sebelah lagi sama kakak Mila. Ya. Jadi perkenalkan, nama panjangan kakak Tia Syihabul Mila. Dipanggilnya kakak Mila. Apa? Kakak Mila. Ada lagi yang mau ditanyakan selain nama? Orang mana katanya? Kakak orang Cikande. Ada yang tahu Cikande? Tahu nggak? Tahu. Ada yang nggak ada. Oke, jadi dulu kakak. Oh ada. Siapa namanya dek? Nabila. Nabila orang Rangkas ya? Tahu nggak Pondok Pesantren Al Hidayah? Tahu. Oh iya, dulu kakak mondoknya di situ ya. Jadi dulu kakak mondoknya di situ, sangat semangat sekali menuntut ilmu karena ilmu itu penting bagi kehidupan kita. Ya, jadi dulu kakak sangat semangat sekali untuk menuntut ilmu, menghafal Al-Quran. Jadi ada ya sebuah kisah, sebuah cerita yang membuat kakak menjadi semangat menuntut ilmu, yang memotivasi kakak semangat menuntut ilmu. Nah, sebelum kakak ceritain kisahnya, coba kakak mau dengar, katanya ada yel-yel ya? Iya, coba kakak mau denger ya. Siapa kita? Sekali lagi, siapa kita? Apa kabar semuanya? Satu. Nah, kakak punya nih. Kalau kakak bilang apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Coba. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Kalau tepuk semangatnya ada nggak? Ada. Coba kakak mau dengar juga. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Masya Allah, senang banget kakak ada di depan adik-adik yang menghafal Al-Quran. Semangatnya juga luar biasa. Pasti ngapal Qurannya juga luar biasa semangatnya. Nah, tadi kakak bilang katanya kakak mau cerita ya. Ada kisah yang membuat kakak termotivasi, semangat dalam menuntut ilmu, menghafal Al-Quran. Nah, jadi ada sebuah kisah yaitu Waliullah. Waliullah ini dulunya adalah seorang penggali kuburan. Ada yang tahu penggali kuburan? Tahu ya, yang suka menggali kuburan untuk para jenazah. Tapi dia menjadi seorang wali walaupun dia itu penggali kuburan. Nah, Waliullah ini bernama Abdurrahman Al-Fahar namanya. Abdurrahman Al-Fahar. Nah, suatu ketika juga ada seorang ibu yang mempunyai anak. Seorang ibu mempunyai anak, kemudian anaknya ini meninggal dunia. Kemudian seorang ibu ini mencari seorang penggali kuburan. Nah, mencari seorang penggali kuburan, lalu ketemulah dengan Abdurrahman Al-Fahar, meminta untuk menguburkan anaknya. Lalu Abdurrahman Al-Fahar ini menggali kuburan.
menggali kuburan untuk menguburkan anak si ibu. Tapi apa ternyata adik-adik? Ketika Abdurrahman Al-Fahar ini sedang menggali kuburan, ia sangat terkejut, kaget katanya. Ada yang tahu kenapa Abdurrahman kaget sekali melihat di dalam kuburannya itu ternyata ada hidangan yang sangat lezat. Padahal di dalam kuburan ya, aneh kan ya? Nah, selain itu katanya ada taman yang penuh dengan bunga-bunga yang indah, yang harum semerbak. Kan kaget ya, baru melihat. Kita juga pernah lihat apa enggak kuburan ada tamannya kayak gitu? Belum pernah ya. Makanya Abdurrahman juga merasa kaget, merasa takjub, merasa terkejut. Nah, kemudian beberapa waktu Abdurrahman ini termenung, kaget karena kaget melihat kok bisa gitu. Di kuburan ada tamannya indah sekali katanya. Tamannya indah, harum semerbak. Nah, kemudian ketika termenung, datanglah seorang lalu ia datang 2 orang laki-laki yang amat sangat tampan katanya, dengan menunggangi kuda yang warna putih. Entah siapa itu, pokoknya datang laki-laki yang amat sangat tampan, 2 orang naik kuda katanya warna putih. Kemudian belum juga dikuburin katanya jenazahnya sama Abdurrahman Al-Fahar ini, malah dibawa katanya sama 2 orang laki-laki itu, 2 orang laki-laki yang menunggangi kuda. Kan kaget ya, kok dibawa gitu, kenapa jenazah ini dibawa katanya. Kemudian Abdurrahman Al-Fahar karena merasa kaget ya, menghampiri ibunya jenazah dan bertanya katanya, "Wahai ibu, siapakah ini?" katanya. "Siapakah jenazah ini?" Kata ibunya, "Ini adalah anak saya," katanya, "Pak." "Oh, anak ibu," katanya. "Kok bisa?" katanya. Di dalam kuburannya ada taman yang begitu indah. Ada taman, ada banyak bunga-bunganya yang harum semerbak. Begitu juga ada hidangan yang amat sangat lezat. "Kenapa?" katanya. "Kok bisa?" katanya. Kemudian ibu ini menjawab pertanyaannya Abdurrahman Al-Fahar. "Wah, bapak kayaknya cuma halusinasi," katanya. Si ibu malah enggak percaya. Padahal Abdurrahman Al-Fahar ini melihat sendiri bahwa di dalam kuburannya ini ada taman yang begitu indah. Lalu Abdurrahman bertanya lagi, "Bu," katanya, "memang anak ini sebelum meninggalnya apa yang dikerjakan?" katanya. "Apa yang dikerjakan adalah seorang santri yang menuntut ilmu, yang belajar di pondok pesantren. Ia belajar ilmu agama, menghafal Al-Quran," katanya. Itu katanya ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil di sini ya, bahwa kalau kita ingin seperti anak yang meninggal ini, suatu saat, karena suatu saat kita juga akan meninggal ya. Suatu saat kita juga akan meninggal. Apakah adik-adik mau nanti masuk ke surga? Mau kuburannya seperti anaknya si ibu yang penuh dengan bunga-bunga? Nah, itu nanti balasannya katanya. Orang yang menghafal Al-Quran suatu saat diberikan kenikmatan yang amat sangat luar biasa. Itu ya. Nah, ada kisah lagi yang kedua. Suatu ketika setelah beberapa bulan kemudian, nah, si Abdurrahman Al-Fahar ini seorang penggali kuburan
dapat tugas lagi katanya. Dapat tugas lagi yaitu menguburkan jenazah, menggali kuburan untuk jenazah. Lalu ketika hendak menguburkan jenazah ini, si Abdurrahman melihat lagi di dalam kuburan. Kok katanya, ini tumbuh lagi bunga-bunga katanya. Bunga-bunga yang amat sangat indah, yang harum semerbak, sama penuh dengan hidangan yang amat sangat lezat. Kan kaget lagi ya Abdurrahman Al-Fahar, kok bisa, apalagi ini yang dikerjakan oleh si anak ini katanya. Kemudian bertanya lagi lah si Abdurrahman ini kepada si ibu. Nah, kata Abdurrahman Al-Fahar, wahai ibu katanya, siapakah ini? Ini anak saya katanya. Nah, kaget ya Abdurrahman, ternyata melihat si ibu ini adalah ibu yang bulan kemarin yang anaknya meninggal. Nah, kata si Abdurrahman, Bu, ini siapa lagi katanya. Ini adalah abang dari adiknya yang kemarin meninggal. Oh, kata Abdurrahman, apalagi yang dilakukan, apalagi yang dikerjakan oleh anak ini, Bu, oleh kakak si adik ini, Bu, katanya. Ternyata apa? Ternyata kakaknya ini yang membiayai adiknya yang bulan kemarin meninggal, membiayai adiknya yang menuntut ilmu, yang menghafal Al-Quran. Nah, ternyata itu ya balasannya sangatlah istimewa. Yang menuntut ilmu, yang menghafal Quran mendapatkan kenikmatan, juga yang membiayai adiknya pun mendapat kenikmatan. Di kuburannya saja sudah terhidang makanan-makanan yang hidangan yang lezat, apalagi nanti di surga ya. Nah, itulah dua kisah yang membuat dua orang anak ini di kuburannya ada taman-taman yang indah. Nah, kemudian udah selesai semuanya ya. Kemudian Abdurrahman Al-Fahar ini termenung di rumahnya, adik-adik. Termenung, ngelamun katanya. Lah, kok bisa ya anak-anak tadi di kuburannya penuh dengan keindahan, penuh dengan kertas itu. Bunga-bunga yang indah, yang harum semerbak. Suruh disampaikan. Kok bisa gitu ya? Terus ternyata Abdurrahman Al-Fahar ini tertarik untuk menuntut ilmu juga katanya. Tertarik untuk menuntut ilmu juga, untuk menghafal Al-Quran. Akhirnya apa adik-adik? Abdurrahman Al-Fahar akhirnya masuk pondok pesantren untuk menuntut ilmu, juga menghafal Al-Quran. Dan apa adik-adik? Dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata Allah menjadikan Abdurrahman Al-Fahar menjadi wali Allah. Nah, siapa tahu, amin, mudah-mudahan ya adik-adik yang menghafal Al-Quran ini mudah-mudahan suatu saat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi wali Allah ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, satu lagi kakak pesan ya. Mumpung adik-adik masih muda ya, mumpung otaknya ini masih mudah menangkap ya, jadi terus semangat untuk menghafal Al-Quran. Allah sudah berjanji bagi anak-anak yang menghafal
Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik tahu nggak? Di dalam surga itu penuh dengan keindahan juga kenikmatan ya. Di dunia tadi aja di kuburan penuh dengan kenikmatan, apalagi nanti di surga ya. Nah, kita juga harus terus semangat dalam menghafal Al-Quran. Kita beruntung ya adik-adik ya, bisa menghafal Al-Quran. Coba adik-adik lihat di luar sana yang ingin sekali menghafal Al-Quran tapi dia tidak bisa. Kita adik-adik di sini sangatlah beruntung, sedangkan orang-orang yang di sana yang ingin menghafal Al-Quran tidak bisa karena apa adik-adik? Ada yang nggak punya biaya ya. Ada yang apa lagi? Ada yang nggak punya biaya, ada yang apa lagi? Ada yang malas, yang nggak punya orang tua ya. Makanya kita harus bersyukur ya. Kita nggak boleh menyia-nyiakan apa yang sudah dipercayakan oleh kedua orang tua kita untuk menghafal Al-Quran. Buatlah orang tua kalian merasa bangga ya, merasa bangga karena nanti nih di suatu saat di surga katanya bukan hanya mendapat kenikmatan, katanya orang yang menghafal Al-Quran akan memberi mahkota kepada kedua orang tua ya. Adik-adik mau nggak memberi mahkota kepada kedua orang tua kita? Mau. Jadi harus semangat menghafal Al-Qurannya. Siap menghafal Al-Quran? Siap menghafal Al-Quran? Siapa kita? Masya Allah. Nah, dan satu lagi ada lagi. Kita harus menjaga adab kepada guru-guru kita yang telah memberikan ilmu kepada kita. Harus kita muliakan guru-guru kita karena ilmu itu suatu saat akan berkah, akan hasil dengan memuliakan seorang guru. Nah adik-adik nih nanti kalau misalkan bagaimana caranya memuliakan guru? Cara memuliakan seorang guru salah satunya nih apabila adik-adik bertemu dengan guru ya. Misalkan adik-adik di jalan ada guru yang mengajari kita ilmu, kita harus salim. Suka salim gak adik-adik? Suka. Gimana cara salimnya? Bolak-balik. Terburu-buru apa enggak? Jangan cepat-cepat salimnya. Coba Sinta maju, praktekin coba Sinta. Coba. Gimana cara salim yang benar? Coba maju deh. Coba. Betul, kayak Sinta kayak gitu ya. Makasih Sinta, boleh duduk lagi. Kayak gitu ya. Jangan terburu-buru, malah kalau terburu-buru itu tidak sopan ya. Pelan-pelan saja salimnya. Bagaimana kita memuliakan seorang guru itu harus pelan-pelan ya. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kakak sampaikan. Ingat, semangat menghafal Al-Quran ya. Semangat menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Natrul Quran yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Budi dan istri ya. Harus semangat. Mana coba sekali lagi semangatnya? Mana semangatnya? Mana semangatnya? Tepuk semangat. Allahu Akbar. Sekali lagi Allahu Akbar. Ya, cukup sekian dari kakak. Mudah-mudahan tadi apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik.
Siddiq ya. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.